Saudaraku yang Allah muliakan, setelah kita memahami apa makna ikhlas secara bahasa dan kita langsung dengar dari pakar-pakar bahasanya langsung seperti Ibnu Mandzur, Ibnu Faris, mari kita melangkah. Lalu apa makna ikhlas secara istilah, secara terminologi? Dan sekilas info buat kita semua, saat kita membicarakan kata apapun, itu biasanya ada hubungan dan korelasi antara makna secara bahasa dan makna secara istilah. Dan ini bukan hanya bicara tentang kata-kata dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama kita, dalam bidang manapun. Biasanya ada korelasi antara secara bahasa dan secara istilah, secara etimologi dan secara terminologi. Makanya dibahasnya dari sisi bahasa dulu, karena sangat membantu memahami apa maksud dari kata ini dalam bidang tersebut. Nah, begitu juga setelah kita paham, oh ikhlas itu artinya murni ya. Ikhlas itu artinya jernih, bersih. Dan langsung dari pakar-pakarnya yang menyatakan. Maka mari kita sejenak membahas apa arti secara istilah. Ketika ulama kita bilang, kita harus ikhlas. Apa sih arti ikhlas tuh? Kita harus, mas, sholat harus ikhlas. Iya, tapi aku nggak tahu apa tuh arti ikhlas. Kalau umroh harus ikhlas. Terima kasih mas, tapi apa arti ikhlas? Kalau mau sedekah, bagus, tapi harus ikhlas. Aduh, aku senang banget dinasihatin. Tapi masalahnya apa arti ikhlas? Nah, kalau kita lihat keterangan para ulama, maka akan banyak definisi yang kita dapatkan. Akan ada banyak redaksi definisi yang kita peroleh. Oleh karena itu pada kesempatan kali kita nggak akan bahas semuanya. Ini sampai minggu depan juga nggak selesai kalau kita bahas satu persatu. Kita ambil beberapa contoh definisi dari para ulama yang dinilai oleh para pakar memaparkan ikhlas secara komprehensif, secara menyeluruh. Atau kalau dalam istilahnya jami' mani' gitu loh, komplit dan tidak ada celah untuk ruang untuk dikritik gitu loh. Jadi udah komplit lah. Di antaranya yang disampaikan Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Sekilas info, Al-Izz bin Abdissalam adalah seorang ulama Syafi'iyah besar dan luar biasa. Jadi salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan ikhlas itu an yaqsid bi ta'atihi wajah Allah wa la yuridu biha siwah. Ikhlas itu adalah ketika seseorang dalam atau pada saat mengerjakan ketaatan itu mencari wajah Allah, menginginkan wajah Allah, dan tidak menginginkan selain Allah. Jadi pada saat mengerjakan ketaatan itu menginginkan wajah Allah dan tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Saudaraku yang Allah muliakan, ada definisi menarik juga dari Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau menyatakan ikhlas itu
khuluwul qalbi mimma siwallah wa sukunuhu ilallah. Khuluwul qalbi, hati itu steril dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu steril, bersih dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sukunuhu ilallah, karena ia begitu tenang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu udah nyaman banget sama Allah, menuju kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, sehingga steril dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu steril. Hati itu nggak mengharapkan ke A, ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Sebuah definisi yang sangat menarik dari beliau. Satu lagi dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Rasanya kalau bicara tentang keikhlasan atau amalan hati, nama ini harus dilibatkan, saudaraku. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ikhlas itu adalah qasdul ma'bud wahdahu atau wahdihi bita'abbud. Qasdul ma'budi wahdihi bita'abbud. Menginginkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Jadi menginginkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Hadirin yang Allah muliakan, ada 3 definisi yang kita bahas. Yang pertama, Al-Iz bin Abdissalam, an yaqsida bi ta'atihi wajah Allah wa la yuridu biha siwah, yaitu dalam mengerjakan ketaatan kita hanya menginginkan wajah Allah dan kita tidak menginginkan selain Allah. Lalu Syekhul Islam Imam Ahmad bin Abdul Halim, ikhlas itu, hati itu steril dari selain Allah. Kenapa? Karena sudah dan nyaman, tenang, hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Dan yang ketiga, Ibnul Qayyim, menginginkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, tolong dicatat definisi Al-Iz bin Abdissalam, bisa dicek dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam. Qawaidul Ahkam. Adapun keterangan Syekhul Islam bisa dicek dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Dan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bisa dicek dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Dan kalau kita perhatikan 3 definisi tersebut secara umum sama atau mengarah pada substansi yang sama. Perbedaan hanya perbedaan redaksi, perbedaan kata, tapi makna sama. Itu hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita beribadah. Dan ini jelas memiliki korelasi dengan makna secara bahasa, murni. Jadi tujuan kita murni karena Allah. Murni mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
murni. Lalu apa? Apa tadi secara bahasanya? Murni, jernih, bersih. Lihat, hati itu steril, bersih. Hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita jelaskan bahwa ada korelasi antara makna bahasa dan makna istilah. Karena makna secara bahasanya adalah murni, bersih, jernih, maka ketika hati masih mengharapkan pujian makhluk ketika beribadah, itu nggak murni berarti. Itu nggak bersih dan nggak jernih. Masih ada noda-noda berharap kepada makhluk, noda-noda pujian, noda-noda ambisi dunia. Allah minta murni. Jadi kembali kepada Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah menginginkan, memerintahkan kita untuk ibadah dan memurnikan ibadah hanya mencari wajah Allah. Hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menginginkan Allah. Ketika kita sholat, kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, kita hanya menginginkan mendapatkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita berinfak, bersedekah, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini steril. Hati ini steril dari mencari wajah-wajah manusia. Makanya setelah mukhlisin al-hunafa, gak ke kanan ke kiri. Gak ke kanan, gak ke kiri. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang ikhlas itu, saudaraku, la yuhibbu madhal makhlukin wala dhammahum. Sebagaimana disampaikan Al-Imam Baihaqi, atau sebelum itu kita sebutkan keterangan yang lain dulu. Masih disampaikan Imam Baihaqi, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Orang yang ikhlas itu lupa penglihatan makhluk dan manusia. Kenapa? Karena fokus tertuju pada sang khalik, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini menarik sekali, saudaraku. Orang yang ikhlas itu karena fokus kepada Allah, mencari wajah Allah, akhirnya dia lupa pandangan-pandangan orang kepada dia. Pandangan-pandangan orang kepada dia. Orang mau puji, mau celah, dia nggak ngeh. Dia tidak ngeh. Dia nggak sadar karena dia lupa. Fokus. Gimana sih kalau kita lagi fokus kepada sebuah kerjaan misalnya, atau ke sebuah titik, itu teman kita lagi muji kita, kita nggak sadar. Mohon maaf, lu ngomong apa tadi? Jadi nggak dengar gue ngomong dari tadi. Enggak. Padahal selama 5 menit dipuji terus sama nih orang. Kegeeran? Enggak. Terharu? Enggak. Berbunga-bunga? Enggak juga. Kenapa? Fokus. Atau sebaliknya, temannya yang ngeritik dia, celah dia, caci maki dia. Mohon maaf, bisa diulang tadi? Kamu ngomong apa ya? Ya Allah, nih orang nggak ada
Reaksi kenapa? Karena fokus mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah manusia. Makanya sekali lagi para ulama mengatakan la yuhibbu madhal makhluqin wa la dhammahum. Orang ikhlas itu tidak menginginkan pujian dari manusia, dan secara otomatis dia tidak terpengaruh dengan celaan manusia. Kenapa? Karena bukan itu fokusnya, bukan itu tujuannya, bukan itu harapannya. Harapannya dan tujuannya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Itu agama kita. Agama kita itu. Agama kita bukan cari panggung dunia. Ingat, adapun berada di panggung itu perkara lain. Abu Bakar As-Siddiq berada di panggung dunia sebagai khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu panggung tertinggi dalam dunia. Utsman bin Affan jadi khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain, semua mereka itu punya panggung dunia, dapat panggung. Tapi apakah mereka mengincar itu? Enggak. Mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dapat atau tidak. Ini tentang motif. Ikhlas itu tentang motif. Ikhlas itu tentang niat, dan nanti kita akan bahas tentang niat. Ikhlas itu tentang apa yang Anda inginkan, bukan pencapaian Anda. Apa yang Anda inginkan? Ini bukan tentang kekayaan, ini bukan tentang kekuasaan, ini bukan tentang pujian, tapi ini tentang motif. Apakah Anda ingin pujian manusia? Ini bukan tentang pujian. Seperti tadi, orang yang ikhlas adalah orang yang nggak menginginkan pujian manusia, dan di waktu yang sama dia nggak terlalu mikirin ketika dicela oleh manusia, nggak terpengaruh. Ini bukan tentang pujian, ini tentang keinginan dipuji. Dan dua hal ini beda kotak, saudaraku. Beda kotak. Menginginkan dipuji oleh manusia dengan ibadah kita, itu bukan bagian dari agama. Karena perintah Allah, ibadah dengan ikhlas. Tapi dipuji tanpa ada keinginan untuk dipuji, sekali lagi dipuji tanpa ada keinginan, harapan, dan motif dan ambisi, itu bagian dari agama. Bukankah kita memuji Nabi kita SAW? Dan itu nggak ada kaitannya dengan ikhlas nggak ikhlasnya Nabi. Nabi orang yang paling ikhlas, tapi di waktu yang sama beliau adalah sosok yang paling dipuji di dalam agama kita. Bukankah salawat dan salam? Dan kita selalu memuji Nabi SAW. Makanya ketika ada sahabat bertanya tentang orang yang beribadah ikhlas dan dipuji orang, apa kata Nabi? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang Allah segerakan kepada seorang mukmin sebelum nanti Allah balas dengan surga, dengan syarat ikhlas dan gak tertarik. Bukankah Imam Syafi'i kita puji Imam Syafi'i, tapi belum gak menginginkan pujian tersebut? Bukankah kita puji Imam Nawawi? Dan para ulama memuji Imam Nawawi sampai dikatakan sempurna dengan standar manusia. Itu bukan pujian, itu pujian. Alimul ubad, ulamanya para ahli ibadah, dan ahli ibadahnya para ulama. Al-faqih, mujtahid, imam, hujjah bagi orang-orang setelahnya. Itu pujian besar. Tapi apakah beliau ingin dipuji? Tidak. Masih ingat ucapan beliau, la aja'alu fi hillin man laqabani muhiddin. Aku tidak halalkan, aku nggak suka orang yang memberikan gelar kepadaku muhiddin. Nah itu. Dan ini kekayaan konsep kita, saudaraku. Di satu sisi kita nggak ingin dipuji, dan itu harus tulus, harus jujur.
Dan nanti kita akan bahas di ayat ketiga. Ini bukan lipstick, ini bukan basa-basi. Dan itulah keikhlasan kita. Tapi di sisi lain, pujian kepada seseorang yang ikhlas, yang baik, yang tulus, dan dia tidak inginkan, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Saudaraku yang Allah muliakan, oleh karena itu, perintah yang harus kita kerjakan, perintah yang harus kita kerjakan, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tugas kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, bukan hanya ngaji, bukan hanya dakwah, bukan hanya berbagi, bukan hanya berdonasi, bukan hanya berinfak dan bersedekah, bukan hanya bagi-bagi makanan kepada yang membutuhkan hari ini, bukan hanya mengedukasi, bukan hanya sebagai volunteer, bukan hanya membantu orang, bukan hanya itu, tapi tugas kita, perintah Allah kepada kita, lakukan itu semua dengan ikhlas, hanya menginginkan wajah Allah, bukan menginginkan hal lain, khususnya bukan ingin dipuji oleh manusia, mendapatkan panggung dari manusia. Adapun jika kita sudah berusaha ikhlas tapi masih dipuji, atau kita berusaha ikhlas dan dipuji oleh manusia, maka sekali lagi jawabannya ada pada hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi ditanya, ara'aita rajul ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nas alaih, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila ada seseorang yang mengerjakan amal-amal kebaikan ikhlas, dan setelah itu dia dipuji sama manusia, dikasih panggung sama manusia, tapi dia nggak pernah inginkan itu, dia hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Sekali lagi, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah berita gembira dari Allah yang Allah segerakan untuk seorang mukmin sebelum dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan di alam barzakh dan akhirat. Ini semua tentang motif. Apa motif kita? Oleh karena itu, jaga terus hati kita, sterilkan dari keinginan duniawi pada saat kita beribadah kepada Allah, dan nikmati, rasakan kenyamanan ketika kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat.